Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita dipertemukan kembali ya dalam pembahasan tutorial pendaftaran KIP Kuliah Merdeka tahun 2022. Slide ini kami mengambil dari Puslabdik Kemdikbudristek yang kami modifikasi dari komunitas Pemuda Pelajar Merdeka atau komunitas Merdeka Belajar yang konsennya untuk pelajar dan mahasiswa dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang bekerja sama dengan Kemdikbudristek. Baik adik-adik sekalian yang belum tahu terkait KIP kuliah, akan kita perkenalkan terlebih dahulu ya. Jadi KIP kuliah ini adalah lanjutan dari program bidik misi seperti itu ya. Kalau bidik misi itu kan 2010 ya sampai 2019 itu adalah bidik misi. Kemudian tahun 2020 itu menjadi nama KIP kuliah. Tahun 2021 dan 2022 tahun ini menjadi KIP Kuliah Merdeka seperti itu. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi KIP kuliah ini juga adalah program bantuan biaya pendidikan miskin berprestasi seperti itu. Di era Pak Jokowi namanya mengenai menjadi Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Terutama di 2021-2022 ada suatu kebijakan transformasi ya, yang itu menjadi suatu program yang secara kualitas itu lebih baik daripada program bidik misi. Baik, sebelum berlanjut, untuk adik-adik sekalian yang ingin tahu terkait komunitas kami bisa di-follow di komunitas Merdeka Pelajar _RI gitu ya. Kemudian jangan lupa follow Instagram saya juga Rizal Maula _ID yang nantinya kalau ingin tanya terkait seputar program KIP Kuliah Merdeka ataupun program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bisa nanti menanyakan lewat Instagram kami seperti itu. Nah, untuk tahapan pendaftaran KIP kuliah tahun 2022 ya untuk perguruan tinggi negeri, pertama yang harus dilakukan adalah adik-adik harus mendaftar seperti itu ya. Siswa melakukan pendaftaran secara mandiri di sistem websitenya KIP kuliah ataupun di Play Store seperti itu ya, di KIP kuliah mobile apps. Kemudian jangan lupa memasukkan NIK, NISN, dan NPSN, jangan sampai salah seperti itu ya, karena ini sangat penting sekali. Dan jangan lupa adik-adik harus mempunyai email yang aktif terlebih dahulu seperti itu. Nah, selanjutnya jangan lupa divalidasi sistem KIP kuliahnya dengan NIK, NISN, NPSN ke Dapodik Kemdikbudristek seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi adalah jangan sampai salah NIK, NISN, NPSN ini harus terintegrasi. Kalau memang salah, nanti adik-adik bisa konfirmasi kepada operator Dapodik di sekolah adik-adik sekalian seperti itu. Jadi jangan khawatir ya terkait masalah ini. Kalau memang sekolah Anda sudah angkat tangan, nanti bisa meminta bantuan ke kami seperti itu. Nanti kami akan membuatkan call center ataupun pusat bantuan di program KIP Kuliah Merdeka ini, karena kami juga menyediakan program relawan KIP Kuliah Merdeka untuk sosialisasi maupun pendampingan. Dan selanjutnya adalah kode akses ya. Nah, jika proses validasi berhasil, adik-adik sekalian, sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses yang pastinya akan langsung dikirimkan ke email adik-adik. Oleh sebab itu, emailnya ini harus menggunakan email yang aktif. Jangan sampai ada email yang tidak aktif seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah finalisasi gitu ya. Finalisasi ini adik-adik harus melengkapi berkas pendaftaran KIP kuliah di aplikasinya maupun memilih jenis seleksi. Ada seleksi banyak ya di websitenya KIP kuliah, itu ada SNPTN, SBMPTN, SNPN, SBMPN maupun mandiri, dan yang terakhir adalah seleksi di perguruan tinggi swasta seperti itu. Nah, yang selanjutnya nomor 6 adalah seleksi perguruan tinggi. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi jalur masuk seleksi nasional ataupun seleksi masuk perguruan tinggi. Seperti itu ya adik-adik sekalian. Dan yang selanjutnya adalah yang terakhir, verifikasi perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi juga mempunyai hak untuk memverifikasi adik-adik layak atau tidaknya untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah ini seperti itu. Karena kuota di setiap perguruan tinggi ini terbatas juga seperti itu ya.
Jadi adik-adik harus secara ekstra belajar dan bisa memantaskan diri adik-adik sekalian bahwasanya adik-adik pantas untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah ini. Jadi meskipun adik-adik mempunyai kartu Indonesia Pintar di sekolahnya, namun kalau memang adik-adik tidak lolos masuk di perguruan tinggi, maka adik-adik tidak bisa mendapatkan KIP kuliah merdeka untuk KIP kuliah di perguruan tinggi seperti itu. Nah, oleh sebab itu, meskipun kalian punya kartu KIP kuliah ataupun PKH ataupun KKS gitu ya, kalian juga harus tetap belajar dan harus ada upaya agar bisa masuk di perguruan tinggi yang menjadi favorit ataupun idaman adik-adik sekalian. Seperti itu ya. Karena yang melakukan validasi gitu ya, tetap adalah dari perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta. Nah, ini ya integrasi data untuk SIM KIP kuliah 2022 gitu. Jadi sinkronisasi data ini dilakukan secara host to host di mana server KIP kuliah akan berbagi data dengan pihak terkait. Jadi pertama, NIK akan diambil dari Dukcapil Kemendagri, seperti itu ya, data kependudukan. Kemudian disinkronkan dengan Dapodik ya. Dapodik ini nanti akan mengambil profil sekolah kalian maupun profil data kesiswaan kalian. Pertama ada NISN yang diperlukan, NPSN, seperti itu ya. Nah, dan pastinya juga sama NIK, karena di Dapodik itu pastinya ada NIK, seperti itu. Dan selanjutnya data tersebut juga akan disinkronkan dengan data kemiskinan. Data kemiskinan itu di DTKS Kemensos, data terpadu kesejahteraan sosial. Beberapa kali ada yang menanya, Kak, misalnya saya tidak atau belum terdata dalam DTKS Kemensos ataupun belum punya kartu Indonesia Pintar di sekolah, gimana Kak? Apakah masih bisa daftar? Jawabannya adalah tetap bisa. Yang terpenting adalah adik-adik tetap mendaftar di websitenya KIP Kuliah. Kalau memang adik-adik nanti diverifikasi oleh pihak Puslabdi Kemendikbud, kalau memang dirasa layak sesuai dengan persyaratan, maka adik-adik akan bisa lanjut kepada proses selanjutnya seperti itu. Dan untuk proses seleksinya melalui LTMPT, layanan untuk seleksi masuk di perguruan tinggi gitu ya. Nah, di LTMPT nanti ada SNPTN, ada SBMPTN maupun seleksi-seleksi yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian kalau memang adik-adik sudah lolos, maka nanti akan disinkronkan datanya di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti. Seperti itu. Jadi itu proses alurnya ya, adik-adik sekalian, untuk dari adik-adik jadi warga negara Indonesia, kemudian data kemiskinan, data sekolah, data beasiswa, data seleksi masuk perguruan tingginya, kemudian ditetapkan menjadi mahasiswa yang akan adik-adik bisa lihat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi seperti itu. Nah, ini ya untuk tata cara pendaftaran KIP kuliah untuk seluruh jalur masuk perguruan tinggi gitu ya, melalui KIP tanda hubung kuliah.kemdikbud ya. Jangan lupa, biasanya kadang menulisnya Kemen gitu ya. Yang benar adalah kemdikbud.go.id seperti itu. Atau bisa melalui aplikasi Play Store di Android. Nah, ini ya jadwal pendaftaran KIP kuliah, nanti bisa dilihat di laman websitenya. Ini sewaktu-waktu bisa berubah gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau jadwal yang terpapan ini itu bisa berubah sewaktu-waktu. Yang pastinya adalah bisa dilihat di websitenya KIP kuliah. Seperti itu ya adik-adik sekalian. Jadi jangan dirisaukan terkait slide ini. Kemarin banyak yang menanyakan ini kok jadwalnya nggak sesuai gitu ya. Nah, itu. Jadi jadwal SNPTN itu juga, atau SBMPTN atau SNPTN itu juga dibuka sesuai dengan jadwal penerimaan seleksi masuk di perguruan tinggi tersebut seperti itu. Jadi adik-adik sekalian, silakan ya nanti mendaftar aja di websitenya KIP kuliah sembari menunggu kapan kalian bisa mendaftar di SNMPTN maupun di seleksi-seleksi yang lainnya. Nah, ini sekilas informasi ya dari sekalian. Untuk SNPTN, SNPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi nasional masuk politeknik negeri maupun SPAN PTKN untuk di UIN IAIN atau kampus agama, itu hanya untuk angkatan 2021. Namun untuk SBMPTN
SBMPN ataupun seleksi bersama masuk perguruan tinggi menggunakan nilai UTBK maupun mandiri itu bisa anak lulusan 2020 maupun 2021. Itulah perbedaan SNPTN, SNMPN maupun perbedaan dengan SBMPTN maupun dengan SBMPN maupun mandiri PTN seperti itu. Intinya program KIP kuliah ini hanya untuk 3 tahun ya, generasi pertama angkatan lulusan 2020, 2021 dan 2022 atau tahun ini seperti itu. Nah, ini ya cara pendaftaran KIP kuliah ini. Bisa daftar KIP kuliah secara mandiri, kemudian cari kampusnya, ataupun mahasiswa baru dapat didaftarkan oleh perguruan tinggi seperti itu. Jadi ada 2 hal. Ada yang masih kebingungan nanti follow aja Instagram saya rizalmaula_id. Nanti DM aja kalau ada yang bisa dibantu di Instagram saya. Nanti akan coba kita bantu seperti itu. Nah, ini ya untuk pendaftaran siswa mandiri di SIM KIP kuliah. Jadi daftar di akun dan login di SIM KIP kuliah, dan selanjutnya isi biodata ekonomi keluarga saudara, kemudian isi data prestasi, isi data rencana studi, kemudian pilih seleksi masuk perguruan tinggi, dan yang terakhir adalah cetak kartu peserta dan formulir pendaftaran. Seperti itu ya adik-adik sekalian. Nah, ini tampilan untuk ketika adik-adik yang pertama kali membuka website dan ingin login maupun ingin daftar, seperti itu ya. Kalau di sebelah kiri itu adalah yang sudah punya akun, tinggal login menggunakan nomor pendaftaran dan kode akses. Kalau yang kanan ini adik-adik sekalian adalah yang baru pertama kali akan registrasi, memasukkan nomor induk keluarga, nomor induk siswa nasional, maupun NPSN maupun email saudara yang aktif. Nah, sekali lagi saya tekankan, kalau ada error di dalam NIK maupun NISN tidak sinkron, maka langsung menghubungin pihak Dapodik sekolah saudara. Kalau misalnya pihak Dapodik sudah angkat tangan atau tidak bisa langsung hubungin call center dari pihak Dapodik Kemendikbud. Kalau masih tetap tidak bisa juga, nanti barangkali kami bisa membantu menghubungkan secara langsung seperti itu. Jadi itu ya tahap-tahapnya. Silakan nanti komunikasikan dulu kepada sekolah, apalagi apabila ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan terlebih dahulu seperti itu. Nah, kalau memang proses selanjutnya udah selesai, nanti seperti yang di awal kita bilang tadi, nanti akan saudara-saudara dapat nomor pendaftaran dan kode akses. Silakan login di login nomor pendaftaran, kode akses dimasukkan saja di situ ya. Nah, ini kalau sudah bisa login, maka saudara akan berada pada halaman beranda seperti tampilan yang saya presentasikan ini. Jadi mengisi saja saudara-saudara, mengisi nama pasnya sudah ada ya, dan data profil yang mungkin belum saudara lengkapi, silakan segera dilengkapi. Kemudian akan muncul seperti ini ya tampilan-tampilan ya, tanggal lahir, kalau memang perlu dikonfirmasi ulang, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, email, dan lain sebagainya. Kemudian juga data keluarga ini juga harus diisi ya saudara-saudara sekalian, status ayah atau wali, hubungan ayah, pendidikan, detail ayah. Detail ayah ini saudara-saudara sekalian harus mendeskripsikan ya, ayah saudara itu seperti apa, kemudian ibu saudara itu seperti apa. Dulu ketika saya sebagai penerima bidik misi mendaftar ini, itu juga saya harus mendeskripsikan, menggambarkan sosok ayah saya itu seperti apa. Biasanya detail ayah atau detail ibu ini harus kita gambarkan, tidak bisa ayah adalah orang yang baik. Nah, itu biasanya kurang kayak gitu, harus mendetailkan minimal beberapa kata gitu ya, ataupun bisa menjadi beberapa kalimat seperti itu. Jadi itu ya yang biasanya kadang kok masih belum bisa dikirim seperti itu. Nah, itu biasanya kadang detail ayah, detail ibu itu kurang, terlalu singkat seperti itu. Kemudian ini saudara-saudara sekalian masukkan prestasi-prestasi saudara gitu ya. Ini akan jadi nilai plus gitu kalau saudara punya prestasi dimanapun berada, masukkan aja nanti biar dinilai oleh tim verifikator dari Puslapdik Kemendikbudristek seperti itu.
Nah, selanjutnya rencana ini ya, rencana saudara ini, rencana tinggalnya seperti apa? Apakah ikut orang, ngontrak, ngekos, kemudian dukungannya, apakah dapat dukungan, jalur transportasinya jalur darat udara, kalau memang darat berapa, pakai transportasi apa, hariannya, motor, jalan kaki, bus atau apa, terus biaya transportasinya berapa, seperti itu. Nah, ini diisi ya, saudara-saudara sekalian, adik-adikku. Nah, selanjutnya adalah kalau rencana sudah selesai, selanjutnya adalah proses seleksi. Nah, proses seleksi ini ditunggu saja ya, karena SNMPTN ini hari ini belum buka gitu ya, pertengahan Februari sudah buka, jadi nanti silakan mendaftar seperti itu ya. Kalau memang sudah ada, jangan lupa disinkronkan gitu ya antara kode akses SNPTN ini dengan websitenya KIP Kuliah ataupun sebaliknya. Jangan sampai ketinggalan seperti itu. Dan harapannya segera diselesaikan pendaftaran KIP Kuliah ini dan agar nantinya adik-adik sekalian itu bisa fokus mendaftar di seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri maupun di SBMPTN kalau memang sudah pada dibuka. Dan jangan hanya berfokus ke SNPTN ya, ada juga seleksi masuk di Politeknik Negeri maupun seleksi masuk di program-program seleksi nasional yang lainnya. Kalau di sini hanya ada SNPTN, SBMPTN, SNPN di Politeknik Negeri maupun seleksi bersamanya di Politeknik Negeri maupun mandiri PTN seperti itu. Jadi di sini belum ada untuk UIN gitu, karena untuk tutorial UIN itu biasanya langsung mendaftar di kampus yang menjadi tujuan seperti itu. Jadi tidak masuk dalam websitenya KIP Kuliah Kemendikbudristek ini. Nah, ini tampilannya ya saudara-saudara sekalian, kalau memang sudah cetak kartu KIP Kuliah maupun formulir pendaftaran, saudara-saudara sudah bisa melihat gitu ya, dan ini yang nantinya sebagai bukti ketika saudara lolos masuk di perguruan tinggi, tinggal disampaikan ini adalah kartu saya Pak, formulirnya seperti itu dan prestasinya ini, dan ini akan menjadi nilai plus saudara, terutama kalau ada prestasi-prestasi juara 1, 2, 3 tingkat kabupaten kota, nasional hingga internasional seperti itu. Jadi jangan lupa di proses seleksinya diisi, kalian sinkronkan, jangan hanya mengandalkan oh saya sudah ngeklik SNPTN gitu ya di websitenya KIP Kuliah gitu. Di tahun 2021 atau 2020 kemarin itu banyak yang tidak tersinkronkan. Akhirnya ya mereka lolos secara reguler, bukan lolos secara KIP Kuliah seperti. Nah, ini harus dihati-hati sekalian ya adik-adik. Nah, ini kalau ingin adik-adik sekalian ingin memperbarui data websitenya KIP Kuliah, bisa aja langsung aja perbarui. Biasanya ingin memperbarui itu lebih kebanyakan ke data ekonomi, rumah, aset seperti itu ya. Nah, kalau memang sudah muncul gitu ya, nanti adik-adik bisa langsung mengisi. Kalau memang adik-adik belum terdaftar dalam DTKS, biasanya akan muncul laman mengisi ekonomi, rumah, aset. Tapi kalau adik-adik sudah terdaftar dalam DTKS, maka adik-adik tidak harus mengisi data ekonomi, rumah, dan aset seperti itu. Itu ya, makanya seperti yang saya bilang di awal tadi, jangan risau kalau adik-adik tidak terdaftar dalam DTKS. Yang dulu itu banyak yang mondar-mandir di di dinas sosial gitu ya, dan akhirnya dibalikan lagi ke desa. Desa juga bingung seperti itu karena untuk mengajukan DTKS ini kan memerlukan waktu yang tidak sebentar, biasanya beberapa bulan sampai ada yang 6 bulanan seperti itu. Oleh sebab itu KIP Kuliah Merdeka ini menyediakan laman untuk saudara-saudara bisa diverifikasi saudara itu kira-kira masuk dalam desil berapa seperti itu. Ya, adik-adikku sekalian, jadi jangan khawatir jikalau adik-adik tidak terdaftar dalam DTKS, tidak terdaftar dalam Kartu Indonesia Pintar di sekolah SMA-nya, adik-adik masih bisa mendaftar di websitenya KIP Kuliah dan nanti akan diverifikasi oleh tim verifikator Puslabdik Kemendikbudristek seperti itu. Nah, ini ya, saudara bisa memasukkan data ekonomi, penghasilan, pekerjaan, terus hutang, kemudian kalau di data rumah juga kebutuhan listrik, foto rumah depan belakang, samping seperti itu ya. Lantainya berbentuk apa, listriknya juga, apakah kepemilikan sendiri ngontrak ataupun warisan seperti itu ya. Kemudian asetnya ini punya apa saja, misalnya punya beca,
atau punya motor. Nah, ini dimasukkan nanti akan diverifikasi oleh tim Puslapdik Kemendikbudristek seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada sekalian, pastikan ya data yang tercatat di Dapodik itu benar. Kalau ada yang tidak benar, silakan konfirmasi kepada sekolah adik-adik sekalian. Kalau sekolahnya ternyata masih bermasalah, silakan konfirmasi ke operator dari Kemendikbudristek yang kemudian nanti akan dibantu. Kalau memang nanti masih belum ada respon, nanti bisa barangkali kami bisa membantu. Yang kedua adalah NIK pastikan milik pribadi, bukan milik orang lain gitu ya. Ini banyak beberapa banyak yang menggunakan NIK orang lain akhirnya bermasalah. Kemudian mendaftar dengan menggunakan alamat email yang aktif dan email pribadi. Sebelum ini yang adik-adik sekalian, jangan sampai nanti adik-adik ketika mendaftar ternyata emailnya tidak aktif. Makanya coba cek dulu, kalian kirim email kalian ke email teman kalian apakah masuk atau tidak, ataupun minta kirim teman kalian kirim pesan ke kalian apakah masuk atau tidak. Kalau memang masuk berarti aktif seperti itu ya. Daripada nanti kalian daftarkan tidak aktif, akhirnya kalian menghubungin operator Puslapdik gitu ya. Nah ternyata karena mengurusin banyak orang lama, akhirnya kalian juga nanti akan merasa kenapa tidak direspon gitu kan, kita pengen cepat mendapatkan respon, ini masalah kita sangat darurat banget ini gitu ya. Nah itu jangan sampai seperti itu ya adik-adik sekalian. Kemudian apabila ada kesalahan NISN, NPSN maupun data-data yang berhubungan dengan sekolah ya, siswa biasanya ya masalahnya itu siswa yang belum lulus silakan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk perbaikan NISN, NPSN maupun NIK gitu ya. Biasanya kan tahu sendirilah kalau untuk yang belum lulus ini perlu diverifikasi terlebih dahulu oleh sekolah seperti itu ya, agar bisa diverifikasi bahwasannya siswa ini lulus. Karena beberapa kali banyak yang di rapot sudah lulus tapi di sistem pendidikan di Kemendikbudristek itu belum dinyatakan lulus seperti itu. Nah, untuk siswa yang sudah lulus dapat melakukan verval mandiri di laman berikut dengan menyertakan bukti yang valid gitu ya di https //pd.data.kemdikbud ya, bukan Kemendikbud ya, .go.id/verval lulusan seperti itu ya. Nah, itu nanti langsung di search gitu kalau memang dicek saudara sudah dinyatakan lulus oleh sekolah saudara atau belum seperti itu. Kalau memang belum silakan bisa melakukan konfirmasi kelulusan secara mandiri seperti itu. Jadi demikian adik-adik sekalian tutorial dari kami. Semoga untuk tutorial pendaftaran ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan edukasi kepada adik-adik sekalian. Dan jangan lupa ya adik-adik sekalian follow Instagram kami. Kalau Instagram saya rizalmaula_id gitu ya, untuk nanti kalau ada adik-adik yang ingin menanyakan, atau bisa di komunitas Merdeka Belajar kami, komunitas Pemuda Pelajar Merdeka Pelajar_RI. Ini adalah komunitas Merdeka Belajar yang konsennya untuk mendukung Kemendikbudristek di program Merdeka Belajar Kampus Merdeka seperti itu ya. Apalagi di program Kuliah Merdeka ini adalah episode ke-9, episode Merdeka Belajar ke-9 yang disampaikan oleh Mas Menteri Mas Nadiem Makarim seperti itu. Jadi demikian yang bisa disampaikan. Semoga apa yang menjadi hajatan, yang menjadi cita-cita adik-adik sekalian bisa terwujud seperti itu. Saya juga pernah dan sampai hari ini masih menjadi Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidik Misi KIP Kuliah Nasional, akan terus membantu adik-adik sekalian, dan juga ketua-ketua forum di masing-masing forum di seluruh perguruan tinggi se-Indonesia ini juga nanti akan kita dorong untuk membantu adik-adik yang ingin masuk di perguruan tingginya agar adik-adik bisa terbantu, karena kita selaku penerima beasiswa bantuan biaya pendidikan miskin berprestasi ini mengharapkan adik-adik juga bisa sama-sama merasakan beasiswa KIP Kuliah Merdeka seperti itu ya. Nah, demikian yang bisa disampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.
Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.